Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing kali ini, saya akan sharing tentang adjective clause, melanjutkan materi pada video sebelumnya. Kali ini saya akan membicarakan tentang menggunakan which dan whose pada adjective clause. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe pada channel ini. Bagi yang belum, saya tunggu subscribe-nya ya. Ayo kita langsung ke materi. Oke, kita langsung lanjut ke jenis adjective clause yang lain. Di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana menggunakan which atau that dalam adjective clause. Kalau dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang penggunaan who dan whom dalam adjective clause. Who dan whom itu pasti refers ke orang atau manusia ya. Kalau kita mau reverse ke benda atau yang selain orang atau manusia, kita bisa pakai which dan that. Oke, that juga bisa dipakai di sini. Jadi that itu sangat multifungsi ya dalam mengganti semua kata dalam adjective clauses. Nah, bagaimana caranya mengganti itu sama prosesnya dengan who atau whom yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita lihat di kalimat A dulu. The river is polluted. Oke, it flows through the town. Di sini it sebagai subjek. It itu yang refers to noun yang dijelaskan di kalimat pertama. Nounnya adalah the river. Nah, it ini langsung bisa diganti dengan which atau that. Bagaimana cara menyisipkannya? Sama, kita sisipkan di setelah noun yang ingin dijelaskan. Kalimatnya menjadi kalimat B atau kalimat C. The river which flows through the town is polluted. Ingat, semua yang ada di kalimat yang kedua ini kita sisipkan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu kalimat B dan C dengan which atau dengan that ini semuanya memiliki arti yang sama. Jadi kalian boleh pakai which, boleh pakai that. Nah, bagaimana kalau di dalam kalimat kedua atau kalimat yang kita ingin jadikan sebagai adjective clause itu yang refers di kalimat pertama itu sebagai objek. Nah, sama seperti kalimat D, the books were expensive, I bought them. Nah, them ini sebagai objek di sini ya. Them refers ke the books yang menjadi noun yang kita jelaskan di kalimat pertama. Kalau seperti ini itu sama juga ya, bisa diganti dengan which, bisa diganti dengan that. Nah, sama seperti yang whom di sini juga bisa dihilangkan ya. Kalimat E, F, dan G itu mempunyai arti yang sama. The books which I bought were expensive. Ya, cara penyisipannya sama. Jadi disisipkan setelah noun atau kata benda yang akan dijelaskan ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada latihan ya. Di sini kalian bisa pause dulu videonya. Kalau kalian ingin mengerjakan sebelum saya berikan jawabannya, silakan di pause dulu videonya. Ada dua kalimat di sini. Yang nomor 1 yang sebagai contoh, yang kalimat pertama the pill made me sleepy, yang kedua I took it. Ya, kita lihat di sini yang menjadi noun di sini adalah benda ya. Jadi kita bisa pakai which, bisa pakai that, atau bisa kita hilangkan ya. Jadi kalimatnya the pill which I took made me sleepy. Oke, kita lihat kalimat kedua. The soup, oke, ini benda berarti kita bisa pakai which, that, atau diomit ya, atau dihilangkan. The soup I had for lunch was too salty. Nah, ingat ini harus dihilangkan ya. Jadi kalimatnya the soup I had for lunch, the soup which I had for lunch was salty. Atau the soup that I had for lunch was salty, atau
The soup I had for lunch was salty. Yang nomor 3, I have a class. It begins at 8 a.m. Kelas ini juga benda ya. Jadi I have a class which begins at 8 a.m. Ya, which-nya bisa diganti dengan that atau dihilangkan. Yang nomor 4, I know a man. Di sini a man, he doesn't have to work for a living. Di sini karena orang, berarti kita bisa pakai who ya. Who kenapa? Karena di sini sebagai subjek. I know a man who doesn't have to work for a living. Nomor 5, the information helped me a lot. I found it on the internet. Noun-nya adalah the information. Di sini I found it on the internet. Kita bisa pakai which, that, atau dihilangkan. The information which I found on the internet helped me a lot. Ya. The information which I found on the internet helped me a lot. Bisa which-nya diganti dengan that atau bisa dihilangkan. Yang nomor 6, the people waved at us. We saw them on the bridge. Di sini yang akan dijelaskan adalah the people, berarti pakai who atau whom. Kita lihat di sini dia berperan sebagai objek, berarti kita pakai whom ya. Kalimatnya jadi the people whom we saw on the bridge wave at us. Ya. The people whom we saw on the bridge wave at us. Itu dia jawabannya. Kita langsung lanjut. Nah, kita bisa juga menggunakan preposition dalam adjective clauses ya. Preposition dalam adjective clauses, preposition contohnya ada to, ada in, ada on, ada at, dan yang lain-lainnya ya. Di sini contohnya dengan to. The man was helpful. I talked to him. Ada prepositionnya di sini. Nah, kalau ada preposition dalam kalimatnya, kalian harus ikutkan juga preposition tersebut dalam kalimat yang dengan adjective clauses ya. Di sini the man was helpful, berarti yang akan dijelaskan the man. Di sini dijelaskan dengan him yang refers to the man, berarti kita bisa pakai whom, that, atau bisa kita hilangkan. Ya. Kita sisipkan di mana? Kita sisipkan di setelah the man. Jadi kalimatnya bisa menjadi kalimat B, C, dan D. The man whom I talked to was helpful. Nah, ingat to-nya, prepositionnya jangan ketinggalan ya. Bisa juga pakai that, bisa juga dihilangkan. Kita lihat kalimat yang A. Nah, preposition yang pada kalimat sebelumnya itu berada setelah talk ya. Tapi prepositionnya bisa juga dipindah ke depan. Jadi sebelum whom. The man to whom I talked was helpful. Ya, di sini bisa, tapi kalimat yang E ini adalah kalimat untuk very formal English. Ya, very formal English, sangat formal sekali ya, dan mungkin juga jarang digunakan. Preposition yang bisa di depan itu ya, bisa di depan itu bisa dengan whom atau dengan which. Jadi to whom atau to which. Tidak dengan yang lainnya ya. That atau who tidak bisa. Jadi yang bisa di depan itu yang preposition yang di depan itu bisa diikuti dengan whom atau which saja. Oke, yang ini yang terakhir ada whose. Whose itu untuk kepemilikan ya. Contohnya ada di kalimat A. The man called the police. His car was stolen. Nah, untuk tanda kepemilikan itu ada his, ada her, ada their ya. Ya, kepemilikan. Jadi his car bahasa Indonesianya adalah mobilnya. Ya, ini bahasa Indonesianya adalah saudara laki-lakinya. Yang ini adalah rumah mereka ya. Jadi adalah rumah milik mereka. Ini adalah semua tanda kepemilikan. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti bisa diganti dengan whose. Ya. Kalimat A jadinya
his-nya diganti dengan whose car. Disisipkan di mana? Disisipkan setelah noun yang dijelaskan, sama ya. Jadi kalimatnya, kalimat A berubah menjadi kalimat B. The man whose car was stolen called the police. Ya. Yang C juga sama. I know a girl, her brother is a movie star. Sini kepemilikannya yang dijelaskan di sini adalah girl. Jadi langsung nempel di setelah girl ya. I know a girl whose brother is a movie star. Yang E, the people were friendly. We bought their house. Ya. Their house ini jadinya whose house. Selipkan di mana setelah the people. Kalimatnya menjadi the people whose house we bought were friendly. Oke, seperti itu ya. Oke, ini ada latihan untuk kalian. Seperti biasa bisa di pause dulu kalau kalian mau jawab sendiri. Sebelum saya menjawab, saya berikan contoh dulu yang A. Ada dua kalimat. There is the man, his car was stolen. Kalimatnya jadi there is the man whose car was stolen. Ya, jadi his-nya di sini tanda kepemilikan diubah jadi whose. Setelah itu disisipkan di mana? Setelah noun yang dijelaskan, setelah the man. Oke, yang nomor 2, there is the woman, her cat died. Oke, di sini diganti dengan whose. Disisipkan di mana? Setelah the woman. There is the woman whose cat died. Ya. Oke, yang ketiga, over there is the man, his daughter is in my English class. Sini diganti dengan whose. Disisipkan di mana? Setelah the man. Over there is the man whose daughter is in my English class. Nomor 4, over there is the woman. You met her husband yesterday. Oke, di sini her-nya diganti dengan whose ya. Nah, di sini hati-hati. Kalau whose-nya atau kata gantinya ini kepemilikannya tidak ada di awal kalimat, kalian hati-hati. Kalau mau lebih pasti lagi, kalian bisa translate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi over there is the woman whose husband you met yesterday. Di sana ada seorang wanita yang suaminya kamu temui kemarin. Ya, itu jadinya. Yang nomor 5, there is the professor, I'm taking her course. Oke. Sini. Oke, jadi whose. Oke. Jadi kalimatnya there is the professor whose course I'm taking. There is the professor whose course I'm taking. Oke, nomor 6, that is the man. His daughter is an astronaut. Nah, ini biasa ya. There is the man whose daughter is an astronaut. Okay. Nah, ini adalah exercise untuk kalian. Untuk jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Ada 3 soal di sini. Kalian bisa menggabungkan kedua kalimat ini dengan memilih who, whom, atau whose ya. Kalian pilih salah satu untuk tiap kalimat ya. Ini kalimat pertama yang di dalam kurung ini adalah kalimat kedua yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan atau menjadi adjective clause-nya. Oke? Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, gimana tentang materi adjective clause kali ini? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya sampai terakhir. Materi yang saya gunakan untuk pembuatan video ini, linknya semua sudah ada di description box ya. Tetap belajar, sampai ketemu di video saya yang lain. Bye!